Pertama di sini tantangan utamanya itu pertama itu tentang kebersihan sekolah, kemudian dengan taman sekolah. Karena sebelumnya ibaratnya sekolah ini gersang tanpa ada taman di lingkungan sekolah. Itu tantangan pertama. Kemudian yang keduanya adalah kekurangan guru. Di mana rombel pada waktu datang sini itu 10 rombel, sedangkan guru kelasnya masih kurang 3. Banyak rombel sini banyak SMA. Rombelnya banyak, tapi gurunya kurang, termasuk guru olahraga tidak ada, guru agamanya kurang, apalagi guru kelas. Saya baru datang ke sini pertama kali. Ya tuh bagus juga lah, ini indah, panas. Jadi Bapak sudah 5 tahun Pak ya di sini. 5 tahun. Itu tantangan terbesar Bapak untuk menciptakan suasana yang nyaman gitu ya. Nyaman bagi sekolah. Terus Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus Pak di sekolah ini yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama kami menanyakan dengan wali kelas masing-masing. Kemudian kerjasama dengan aparat desa, karena otomatis kalau lah sore ataupun malam kerjasamanya otomatis dengan desa. Dia baca kita bekerja sendiri. Kenapa lagi lingkungan sekolahnya ada pagar kan? Jadi moral etika anak itu terutama pagi mantan dari sini, anak SMP, SMA ini dari ngobrol nongkrong di sini, bahkan ada yang minum-minuman. Jadi salah satu jalannya berhubungan desa dengan babin, boleh makan. Berarti bisa bebas masuk ke sekolah, karena tanpa ada pagar kan. Kemudian kalau anak-anak yang ada kasus itu, kalau masih itu kita panggil orang tuanya, bagaimana jalan keluarnya, jangan langsung kita ambil tindakan. Terus Bapak selama ini bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana sikap Bapak gitu dalam mengambil keputusan? Kalau dalam keputusan yang berhubungan dengan sekolah maupun dengan anak-anak, dengan guru, ini kami mengadakan musyawarah. Musyawarah apabila kepentingan itu sama pentingnya, kita ambil dari sekian guru itu suara terbanyak, mana yang kita prioritas utama dulu. Baru kita mengadakan keputusan. Jadi tidak pernah kita ngambil keputusan masing-masing. Nah ini untuk menjadi sekolah sendiri kan. Jadi musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur Pak, seperti apa yang bisa Bapak lakukan selain musyawarah tadi? Selain musyawarah gitu, adakah hal lain gitu Pak? Hal lain dari
karena kita ini satu tim di gugus, biasanya dalam mengambil putusan itu kalau ada kepentingan untuk gugus, biasanya kita rapat dengan tim gugus, terutama dengan ketua gugusnya. Bagaimana wilayah penegakan ini sekolah kena ada 3 SD ya. Iya. Nah, maksudnya jangan timpang, apalagi dalam proses pembelajaran anak. Jadi kita musyawarah dengan kawan-kawan yang ada di wilayah penegakan. Kita ambil jalan tengahnya bagaimana bagusnya. Tidak hanya yang dengan guru-guru Tidak sini, hanya dengan guru-guru lebih sini. luas lagi. Lebih luas lagi. Nah, kalau dengan ada hubungan dengan masyarakat, kegiatan masyarakat, biasanya kita kerjasamanya dengan desa. Di desa antusias kok yang kerjasama dengan kita ya. Kebetulan di sini tuh karena termasuk ada aparat desanya jadi pengurus komite sini. Untuk jalan ke desa itu lebih mudah kita konsultasinya. Mana kata ada orang dalam lah. Ada orang dalam lah. Jadi mudah kita minta bantuan. Baik Pak. Terus Pak, hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu? Yang kasus efektifnya kemarinnya misalnya kenakalan anak, yang mana anak ini kadang apalagi anak-anak sini kan dari kelas 1 sifat-sifat yang ibarat kalau dari kita kampungnya ngomong kasar toh. Oh iya. Bullying ya. Ini kita terapkan tegur secara lisan. Kemudian apabila ada kegiatan misalnya pramuka di sekolah, ada kegiatan jemaat bersihnya, apabila tidak 3 kali dipanggil tidak ada prosesnya, maka kita mengadakan konsultasi dengan orang tua, kita panggil orang tuanya bagaimana etika anak itu berjalan sesuai dengan harapan kita di sekolah. Sehingga nanti tidak ada lagi anak. Kadang-kadang kalau di SD mungkin beda, di SMA ada aduan dengan orang tua itu beda dengan kenyataan. Ya, kenyataan karena di sini pula sama kami sini ada 2 kali. Rupanya kali kami cek dipanggil anak tidak sesuai dengan kenyataannya. Laporan dengan orang tua gini, kalau ditanya dengan anak sendiri lain. Sehingga orang tua sini kan. Tapi syukur alhamdulillah dapat kita atasi. Orang tuanya juga ini ya Pak ya mau gitu. Mau kerjasama. Ya soalnya kadang-kadang ada ketika pegang orang tua ya orang tuanya nggak mau hadir nggak mau Pak. hadir. Nggak mau hadir. Kami juga di SMA seperti itu Pak. Jadi bingung kami ini mau selesai masalahnya gimana? Kita kalau nggak hanya kita sendiri kerjakan mengenai anak itu sulit juga. Tampaknya kena ITK kemarin. Kalau zaman kita maklumlah sekolah ini kan guru memang agak garang. Kita dengan guru itu takut, ngomong kasar di sekolah itu takut. Sekarang ini anak bebas. Iya. Itu udah lagi. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Nggak boleh ini, nggak boleh. Itu yang kita takutkan ke anak masa depannya. Terus kira-kira yang menjadi tantangan Bapak gitu dalam pengambilan keputusan kebijakan yang Bapak ambil di sekolah ini Pak, menjadi tantangan besar. Tantangan besar, kadang-kadang keputusan yang kita anggap benar. Ada juga protes dari kawan-kawan guru, ya. Tapi kita beri masukan bagaimana jalan anak solusinya. Sebab tanpa tantangan otomatis kalau sekolah tuh nggak akan mungkin gede kan. Jadi Pak sekolah tapi lurus aja Pak. Lurus aja. Kadang tantangan itulah. Apalagi di sini kadang-kadang otomatis kalau kami ini murid banyak, kebersihannya kurang terjaga, penjaganya ada D kan. Otomatis kita fokusnya ke guru. Kadang-kadang guru ini ya kali 2 kali tawa ibaratnya negur anak no? Itu tantangan kita. Kalau kita biar otomatis mungkin parah kan? Meskipun adalah pro kontra dari guru-guru karena ibarat ngapa dan ngambil
pegawai khusus kebersihan gitu, untuk Pak. kebersihan. Kita faktornya dari dana pun kan harus Iya dari betul mana. Pak. Dari dana pula modal dari mana? Karena kalau anak-anak SD ini kan ya disuruh ngambil sampah, Nah, ambil. ambil nanti dibuang lagi. Itulah. Oh. Anak SD. Jadi tantangan itu tadi lah. Ada yang kadang-kadang kalau kita beri tugas ke salah satu guru, dia merasa berat, akhirnya apa? Cara nolak berani kan? Iya, nggak berani. Jadi terpaksa. Itu jelas ada di setiap sekolah itu jelas ada. Iya, sudah jadi inian. Keputusan yang diambil itu pasti pro kontra. Pro kontranya. Kita tuh maunya yang sesuai dengan kita aja, gitu, sesuai. Pak. Padahal kita ini kan sama-sama, Pak. Sama-sama. Sama-sama, kerjasama. Gitu. Apakah Bapak memiliki jadwal, gitu, Pak? Jadwal untuk misalkan nih ada suatu kasus dilema etika nih Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak ada jadwal sendiri gitu, misalkan nanti gitu, waktu yang tepat gitu. Kalau nengoknya kasus, kalau kasus itu memang harus cepat kita selesaikan. Kejadian misal baik dari guru maupun anak, ini langsung kita pada waktu itu juga. Oh iya. Jangan kita menunggu waktu. Tapi untuk jawab secara khususnya memang tidak ada. Jadi makin cepat selesai makin makin baik cepat lah, Pak, ya. selesai makin baik. Supaya tidak larut masalahnya Pak ya. Tidak larut-larut. Kalau kita tunggu seminggu, entah seminggu lebih kan, iya. Akhirnya antara misalnya teman-teman kita guru, ada yang saling nggak menyapa. Iya. Anak-anak juga pun semakin brutal. Tapi dengan ada kita langsung ambil tindakan pada waktu itu mungkin ada juga sisi baiknya. Kalau kita tunggu-tunggu kan akhirnya semakin parah. Karena pada waktu itu kalau kami di sini pas datang dengan jumlah guru sekian, kok ada antara guru-guru itu ibaratnya kurang harmoni. Iya. Gak sedikit ya Pak ya. Pada sedikit. Jadi waktu itu kita ubah. Kalau di anak kita karena biasanya beriman yang pertama, jadi kami ubah sini itu kekeluargaan. Kekeluargaan, Itu kalau kita lah kekeluargaannya lah mantap, otomatis yang lain ikut. Cuma kita beriman kalau dia dari berkeluarga di satu ruangan, enak kan? Iya Pak. Mau kerjasama juga. Kerjasama Mana ya canggung? Canggung. Canggung gitu Pak. Berarti di sini Pak kan masih kekurangan guru ya Pak ya? Untuk sekarang ini untuk guru kelas kurang 2. Kurang 2. Jadi gimana Pak solusinya? Solusinya karena pas kemarin dapat guru agama 1 kan. Jadi untuk kelas 5-nya akan minta bantu guru agama. Jam umumnya. Nanti pas jam agama kawan yang lain untuk kan. Untuk kelas 2-nya kami perdaya yang perpus. Tapi guru-guru nggak keberatan. Nggak keberatan. Sudah tercipta dari kekeluargaan tadi kan Pak, saling untuk. saling menolong Pak ya. Kalau kita anak ke dinas berapa kali ke dinas hasilnya ini terus. Adalah kemarin kena 3 kurang. Betul di sini dipindah ganti DD, kami ke dinas, dapat psiko kan. Kita ini kendala kan apa punya. Kalau dari jauh dengan honor sekian, tidak akan mungkin orang ada bensin. Habis dalam jalan. Habis untuk bensin. Untuk ongkos saja Pak ya. Kami dari Taling sini saja lah 2 hari, ku hitung kok 30.000. Lah kali 24. Lah berapa kan? Jadi itulah kendala utamanya itu kalau untuk mencari tenaga teknik maupun guru itu sulitnya. Kalau dari jauh. Yang sifat honor. Pendanaan juga soalnya. Pernah juga kan di SMA tuh dari Taling di. Ada yang dari Kamuji, dari Pangkal, Pak, dari Z. Dengan honor sekian kita dapat ekonomi kita sekarang.
Pak, adakah seseorang gitu, seseorang atau faktor apa saja nih yang selama ini mempermudah Bapak gitu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sesama guru, antara anak-anak mungkin gitu. Kalau di sini Bu kebetulan ada guru senior kan, kemudian ada masyarakat penagihan sendiri. Jadi apabila ada di antara anak yang bermasalah, otomatis karena mereka lebih paham dengan kondisi di desa. Nah, jadi kami sebagai kepala sekolah minta tolong kepada bapak dan ibu itu untuk deteksi anak bagaimana. Kalau kita dari luarnya kan agak sulit. Kemudian juga kalau guru-guru biasanya kami kalau lah dari jalan keluar lain terpaksa kami melalui pengawas. Jadi minta masukan dari pengawas atau pengawas juga kami ke sini mengadakan pertemuan dengan guru-guru kan. Itu kalau lah kita sebagai kepala sekolah ada di jalan lain daripada nanti di sekolah kita ada kasus yang kurang bagus kan. Iya. Pokoknya harus dicari penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Jangan sampai berlarut yang menimbulkan perpecahan nantinya. Yang korban siapa? Murid juga. Murid juga jadi korban gitu. Ada masalah, lampiaskan ke kelas. Ke kelas. Marah-marah. Itu yang kebanyakan kita ini kan bersifat. Ada kasus di rumah, ada kasus sama kawan, akhir anak jadi korban. Tapi syukur Bu, kalau di sini, alhamdulillah kawan-kawan meskipun lagi muda-muda, tapi mereka ibaratnya seorang sabar lah. Alhamdulillah Pak ya. Jadi selama kami hampir 5 tahun di sini, untuk kasus guru itu belum pernah kami temui. Mereka saling mengerti lah. Iya, soalnya banyak sekali Pak di sosmed itu kan kasus guru nompeleng lah karena ada masalah apa. Kemudian kasus-kasus dengan anak juga alhamdulillah untuk guru itu termasuk dia lah. Karena risiko kita guru itu kan sekarang ini berat. Dan anak tuh anak kita manja. Iya. Terus ada juga teman-teman yang bilang makin injak kepala. Sebenarnya kita tuh mendanya jalan keluarnya. Tampaknya kalau di sini ibaratnya dari segi ekonomi lah banyak anak-anaknya yang kurang anaknya. Ibarat orang tua dari pagi sampai sore kerja di kebun tidak pernah ketemu dengan anak. Sama Pak. Itu ya dari mau kalau kita lihat. Jadi anaknya bebas. Nah apa anak kerja anak orang tua tidak tahu. Iya, jadi orang tua tuh ibarat kata tuh Pak menyerahkan sepenuhnya ke sekolah. Tahu anakku bener lah, gitu kan tidak ada masalah. Seperti kemarin kan kami kantin, ada kantin di Rumpuh sana. Kebetulan setelah tamatan dari sini, dengan masih di sini kan, kami panggil orang tua. Minta tolong. Bukan kami dia minta ganti, tapi minta tolong mana anak kita kena hak sekolah, hak kita sama kan. Syukurlah orang tua ngerti. Kita panggil. Pernah nggak sih Pak sini dipanggil orang tua, tapi orang tuanya itu ngotot gitu Pak, nggak mau anak Ada. salahin? Ada lah Pak ya. Ada. Biasanya anak-anak yang orang agak terpandang di desa, orang mampu sering. Gitu ya. Suka ngotot-ngotot gitu, anaknya itu salah. Jadi yang anggap anak itu anakku di rumah baik gitu, nggak ada masalah. Kok di sekolah kayak gini? Gitu. Itu pertama kami kejadian sekitar setahun lah. Kurasa ke sini. Ada anak kelas 1 kan. Kebetulan ada anak itu yang dikatakan kapasitas ya, anak yang kurang lah lebih dikatakan normal dan normal. Jadi kebetulan kawan itu lompat dari kelas nak panggil ibunya, jatuh.
dilapor ke orang tuanya, dijulak anak tadi. Oh, padahal enggak. Padahal enggak. Heeh. Jadi orang tua ke sini kan, bahwa sekolah ada anak. Sekolah laporan dari orang tua anak ke anak mana? Anak nih. Jadi anak kami panggil dengan kawan yang ikut, lupa bukan dijulak mula, jatuh sendiri, lupa akhir pengurus komite kebetulan BPD waktu itu, kami langsung pergi ngadep orang tua kan, ke rumah menyelesaikan masalah ya. Jadi gimana akhirnya ini? Akhirnya orang tua tuh sampai sekarang merasa malu. Iya lah, langsung marah-marah. Langsung marah-marah datang sini minta anak diobat apa gitu. Barang dulu luka gores enggak? Mungkin anaknya tuh takut kali. Anaknya tuh takut. Orang tuanya dia tuh sendiri. Enggak, kami ngomong kalau sistem gini ikat ke anak, kita orang tua. Anak timbul manja. Kemudian nanti sampailah dewasa galak bohong ke orang tua. Kalau kita biar dia kan. Jadi ketika anak tuh baik di sekolah, di masyarakat, akhirnya kan adu domba dengan kawan. Iya. Jadi bukan salah menyalahkan. Salah menyalahkan. Tapi kejadiannya itu udah seperti itu. Ada seperti itu. Terus sebenarnya orang tua juga jangan langsung menerima mentah-mentah. Jangan menerima mentah. Tanya dulu ke pihak sekolah, ya. Tanya dulu kawan-kawannya bener nggak nih. Lagi baru-baru ini kasusnya ada anak kelas 5 kata orang tua langsung sini kan. Katanya majak kawan di kelas 2. Jadi kami panggil anak. Rupa kali dipanggil, anaknya lari-lari, siapa dapat megang, diberi duit. Rupa dikejar kawan dapat. Tuh rupa, jadi anak yang merasa dapat ngejar saya, minta terus duit lomba deh. Oh iya, janji terus kan Pak? Janji terus. Tuh rupa kasus. Kali ditanya dengan anak. Jadi orang tua malu begitu. Jadi orang tua marah-marah ke sekolah. Menuduh gitu. Ya kekurangan. Emang Pak kalau di tenaga ini rata-rata itu kan kalau saya sudah analisis Pak. Emang orang tuanya itu nikah dini banyak. Nikah dini. Mungkin kurangnya pengetahuan tadi Pak, pendidikan tadi. Jadi apapun yang dikabarkan ke anak-anak itu langsung emosi, meluapkan emosi, langsung marah-marah, mau anak ini kayak giniin. Itu dan memang standar pendidikan kalau digunakan ya, ini orang tua. Kita kan kayak data anak. Yang SMA ke atas tidak berapa persen? Iya betul Pak. Paling SD, SMP tamat alhamdulillah. Jadi pola pikir mereka itu mengagak orang. Ya, kalau saya pribadi Pak sudah menekankan ke anak-anak yang kelas 3 ini, stop nikah dini ya Bu. Jadi putuskanlah rantai pernikahan dini itu di kamu nih Nak. Tapi emang banyak ya tindakan kapur nikah dini. Banyak itu. Mereka yang belum siap itu kan belum siap dengan segalanya. Kasihan ke anak itu lah. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, luar biasa Pak ya, pengalaman Bapak ini bisa menjadi inspirasi untuk saya ya. Kira-kira pembelajaran apa nih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam Bapak mengambil keputusan di sekolah gitu, tentang dilema etika yang ada di lingkungan sekolah, bujukan orang, kemudian ada seperti kepentingan lain. Yang kami harapkan ke depan ya, pagi kita sekarang ini otomatis tahun depan lah kita kurikulum mereka kan otomatis setiap sekolah 1-4 itu lah banyak kan fokusnya ke anak, sedangkan fasilitas kita di sekolah belum memadai. Jadi harapan kita terutama itulah, kemarin juga ada dalam pertemuan KPJS kan kita ngomong dengan memang ada pertemuan bagaimana utama kalau dilihat dari kurikulumnya fasilitas kita utama,
Sedangkan dari sekolah itu otomatis dan dukung. Pagi kamu mesti Bu ya. Nak beli laptop, nak beli pupus itu, Iya betul Pak. tidak pajak sekaligus. Nah programnya terbatas. Kalau masalah guru, nah guru rata-rata kalau di sini semuanya sudah S1. Iya. Itulah alhamdulillahnya. Jadi mereka tuh kalau masalah IT itu hampir seluruhnya paham. Itulah kelebihannya. Jadi apabila ada tugas, seandainya TU kurang menguasai, ada tempat bertanya dengan kawan yang senior. Yang penting yang mau bertanya. Jangan malah bertanya, meneliti. Kemudian dalam proses pembelajaran ada guru yang kurang juga dalam bagaimana dalam memberi materi, juga ada tempat bertanyanya. Pagi kami dulunya memang basisnya kami kan guru PAI, tetapi kena ibaratnya memanglah dari pertama jadi guru itu kuatnya ke olahraga. Karena kalau naik podium, kalau dalam olahraganya ada susah. Nah bertanya apa ibarat kami selesai. Kalau mana yang guru umum, kenapa termasuk senior guru pengamat ini? Jadi dianggap guru-guru itu kayak orang tua. Jadi ada tempat pengaduan kalau ada masalah apa itu orang di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Pak Andri minta waktunya sebentar ya untuk wawancara untuk tugas dekon guru penggerak, karena tugas dekon akhir-akhir ini memang sangat menantang gitu. Nah, jadi tujuan saya kesini yaitu untuk menganalisis atau menerapkan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari. Nah, tentunya Pak Andri saya tahu memang menjadi PLT Kepala Sekolah baru 1 bulan ya Pak Andri ya. Nah, tapi saya yakin Pak Andri karena udah pengalaman waktu kemarin 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Jadi Pak Andri sudah melakukan atau mengambil keputusan gitu, keputusan dalam memajukan sekolah ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Andri, tapi sebelumnya adakah sih pengalaman dari Pak Andri gitu ketika mengambil keputusan tetapi mengalami dilema antara beberapa kepentingan gitu, kira-kira keputusan apa gitu Pak? Kalau untuk masalah dalam pengambilan keputusan sih, yang pernah saya alami yaitu masalah berkaitan tentang yang pertama tentang pengelolaan keuangan. Yang pertama, yang kedua hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab guru. Itu yang paling susah, karena yang paling susah itu kadang berkaitan dengan teman-teman guru, bukan dengan siswa. Itu yang paling susah. Ada kebijakan kadang yang sudah kita atur seperti itu, tapi teman-teman guru belum bisa secara optimal dalam mengikutinya. Berdasarkan apa yang Pak Andri sampaikan, kira-kira nih selama ini bagaimana Pak Andri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini kan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dalam mempertimbangkan hal tersebut, biasanya yang pertama yang dilakukan yaitu menganalisis dulu untuk masalah kedisiplinan guru dan sebagainya. Itu biasanya dilihat, saya melihat dulu apa sebabnya mereka seperti itu karena kadang-kadang sudah kita kan memang tidak tahu apa yang mereka rasakan, kita hanya melihat. Tapi kadang ada baiknya bertanya dulu kenapa. Dengan cara bertanya dulu, maka kadang jalan keluar itu juga akan muncul sendiri. Jadi dikomunikasikan Pak ya? Dikomunikasikan lebih dahulu. Terus Pak Andri, bagaimana Pak Andri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Andri ya, di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada 2 kepentingan gitu, yang sama-sama benar, yang sama-sama
memiliki nilai-nilai kebajikan gitu Pak Andri? Kalau untuk menangani masalah-masalah seperti itu, biasanya dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi. Komunikasi artinya di sini melibatkan orang-orang yang berkepentingan tersebut dan juga teman-teman yang lain. Karena dengan melibatkan bersama, melakukan komunikasi atau musyawarah bersama, maka akan ada keputusan yang bisa diambil dengan baik. Artinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan cara komunikasi seperti itu, artinya komunikasi dari segala arah, maka keputusan yang diambil juga tepat dan tidak membuat sisi yang satu juga kecewa. Jadi kepentingan kedua ini harus dipertimbangkan dulu Pak ya, dikomunikasikan dulu mana baiknya. Oke. Kemudian langkah-langkah nih atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan selain komunikasi tadi? Untuk prosedur biasanya sebelum saya komunikasikan ke ke teman-teman semuanya atau ke rekan-rekan yang lain, yang jelas biasanya saya komunikasikan dulu ke pemangku kepentingan terlebih dahulu. Artinya di sini misal ke bendahara atau dulu ke waka-waka terlebih dahulu. Nah, ketika sudah komunikasi ke mereka, baru permasalahan itu dilempar ke forum. Oke, jadi intaran dulu yang ada di sekolah Pak ya, tapi yang memiliki wewenang gitu. Wewenang gitu. Terus Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal yang efektif yang jelas satu tadi, segala masalah itu harus dibicarakan atau dikomunikasikan. Artinya tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Nah, karena kalau mengambil keputusan secara sepihak maka hasilnya juga tidak bagus. Tapi kalau dengan melalui komunikasikan maka hasilnya akan bagus. Yang kedua, dalam komunikasinya harus dilakukan dengan baik. Artinya saya sebagai kepala atau sebagai wakil harus menjadi penengah, bukan sebagai pemihak salah satu pihak. Nah, artinya di posisi tengah yang mana harus bisa memberikan kesempatan kedua belah pihak berargumen tentang pendapat mereka. Itu. Yang ketiga, setelah ada argumen dari mereka maka kita musyawarah di forum. Nah, dengan cara musyawarah di forum itu harus, karena dengan musyawarah di forum semua stakeholder yang ada di sekolah, semua warga sekolah, sama guru dan TU itu harus tahu tentang masalah tersebut, sehingga masalah-masalah yang ada itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke. Seperti yang kita lakukan ya Pak ya, ada masalah kita rapatkan karena biasanya solusi itu timbul dari diskusi yang kita lakukan. Ada pendapat ini, ada pendapat ini ya, gitu. Kemudian apa sih tantangan Bapak gitu dalam mengambil keputusan di sekolah ini? Kalau tantangan sih salah satunya tantangan itu pola pikir teman-teman yang berbeda sih. Yang mana dengan pola pikir yang berbeda, kadang juga ada teman tipe teman yang pemikir dan juga yang tipe apa adanya, terima apa adanya. Tipe yang kritis ini dia akan mengkritisi dengan pola pikir dia. Tapi yang ada juga tapi untuk teman-teman yang lain yang terima apa adanya juga kadang ada bagusnya tapi juga kurang bagus, karena kadang mereka ketika di rapat mereka diam tapi di belakang mereka ngomong. Seharusnya ketika mereka mau berpendapat silakan di rapat biar sama-sama menemukan jalan keluar. Itu sih yang jadi salah satu kendala. Biar nggak jadi gibah Pak. Biar jadi gibah. Kemudian nih, apakah Bapak punya tata kala atau jadwal gitu dalam menyelesaikan masalah? Ada kasus nih Pak, hari itu juga harus diselesaikan atau menunggu dulu ada jadwal di waktu yang tepat baru diselesaikan gitu Pak? Kalau untuk permasalahan sih, sepengalaman saya, jika ada masalah kurang tepat ketika kita menyelesaikan di hari itu nih. Karena memang pada saat ada masalah, dalam konflik manajemen masalah juga kita tahu bahwa saat orang yang tengah bermasalah, maka ketika dia langsung dihadapkan dengan masalah tersebut, di saat itu juga kadang dia akan lebih berpikir tidak rasional. Nah, sehingga ketika penanganan masalahnya harus ditangan dengan lebih teliti dan tepat. Artinya gini, misalnya masalah hari ini, permasalahannya bisa dibilang masih bisa dihandle, bisa kalau tidak diselesaikan hari itu bisa, artinya bisa diselesaikan besok baru kita tanya dulu dengan pihak-pihak bermasalah hal-hal apa saja yang terjadi, maka
akan lebih mudah. Tapi kalau ketika hari itu ada masalah dan langsung diselesaikan, kadang konflik yang terjadi malah semakin meningkat karena emosi yang mengendalikan, bukan di pikiran tenang yang mengendalikan. Jadi butuh relax dulu yang bermasalah tadi Pak, yang meredakan emosinya, karena kalau kita langsung meledak-ledak untuk menggebu emosi tadi. Kira-kira nih, adakah seseorang gitu atau faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menangani dan mengambil keputusan atas kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau seseorang sih yang jelas bisa dibilang hampir semua teman sih. Teman ketika dia bercerita, mereka akan membuat pendapat, yang mana pendapat tersebut memang ada yang baik, ada yang ada yang baik, ada yang lebih baik. Tinggal bagaimana cara kita berkomunikasi ke teman-teman tersebut. Kadang menurut kita sudah baik, tetapi menurut teman lain kurang tepat. Karena kan di sekolah ini bisa dibilang kita memikirkan bukan hanya kita sendiri, tapi teman-teman itu juga punya keluarga, mereka juga punya masalah pribadi di rumah, sehingga segala hal tersebut harus kita diskusikan dulu. Maka pagi di sini saya yang paling muda kurang lebih. Dari segi pengalaman berumah tangga saya tidak punya, jadi otomatis ada hal-hal yang harus saya bicarakan dengan teman-teman yang lain. Jadi intinya itu komunikasi ya Pak ya, komunikasi, diskusi gitu. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi nih, kira-kira apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini ya, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai wakaf maupun kepala sekolah, tentang pengambilan keputusan ini Pak? Yang saya petik sih dalam pengambilan keputusan seperti ini adalah bahwa satu, setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Karena tidak ada masalah yang tanpa jalan keluar. Yang pertama. Yang kedua, saat dalam pengambilan keputusan maka harus dipikirkan dengan matang terlebih dahulu. Artinya harus dipikirkan dampak dan akibatnya apabila keputusan itu dilakukan. Sehingga ketika mengambil keputusan maka harus banyak diskusi dulu ke yang lain, karena kita harus memandang masalah itu bukan hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Yang kedua, yang ketiga, setiap permasalahan itu harus dikomunikasikan. Pada intinya setiap keputusan itu harus dikomunikasikan, karena tidak ada hal yang hebat kalau itu keputusan sendiri. Tapi hal hebat itu kan semua komponen yang ada di sekolah itu bisa bekerja sama dan menyetujui keputusan tersebut. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi yang saya dapatkan sini bahwa keputusan yang kata-kata yang sangat menginspirasi nih ya, keputusan yang hebat itu adalah keputusan yang memang benar-benar kita setujui bersama gitu. Terima kasih Pak Andri atas waktunya. Semoga perbincangan kita kali ini bisa membawa manfaat bagi saya, terutama sebagai guru penggerak nantinya. Terima kasih Pak Andri. Mohon izin ya Pak Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.